السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang mengikuti kajian online Yayasan Syahamah. Kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada sekian banyak pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makanin wala jihah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, dan penegasan-penegasan perkataan-perkataan para ulama Islam yang menjelaskan tentang prinsip keyakinan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Telah kita bahas perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perkataan Sayyiduna Al-Imam As-Sajjad Ali Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib yang terkenal dengan Zainal Abidin. Kemudian telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian telah kita sebutkan pula perkataan dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang memiliki jasa besar menjelaskan ulang prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan merumuskan ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam format yang lebih sistematis, argumentatif, dilengkapi dengan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, telah kita kutip perkataan beliau berdua. Kemudian kita juga telah menunjukkan perkataan Al-Imam Ja'far As-Sadiq dan perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mewakili keyakinan Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir telah kita sebutkan perkataan beberapa ulama Islam di negeri kita, di Indonesia ini. Telah kita sebutkan perkataan Syekh Nawawi Banten, Syekh Muhammad Mahfuz Termas Pacitan, Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Ihsan, Syekh Muhammad Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo. Kemudian terakhir kita sebutkan perkataan Syekh Abdullah bin Nuh dalam kitab beliau Ana Muslimun Sunniyun Syafi'i. Kesimpulan dari pembahasan mengenai kutipan-kutipan perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, dari periode salaf, kemudian khalaf, kemudian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tutup kemarin dengan perkataan para ulama Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan-pembahasan ini ada tiga. Pertama, bahwa keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat ini benar-benar keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah.
tidak diragukan lagi bahwa salah satu prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai semua makhluknya pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Sekian banyak perkataan para ulama Islam yang menegaskan bahwa keyakinan inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa perkataan para ulama. Kita yang menginginkan kutipan-kutipan perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang prinsip keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, bisa merujuk kepada salah satu kitab yang disusun oleh sebagian ulama yang diberi judul Ghayatul Bayan fi Tanzihillahi 'anil Jihati wal Makan. Ghayatul Bayan fi Tanzihillahi 'anil Jihati wal Makan. Dalam buku ini penyusunnya mengutip sekitar 270 kutipan dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menegaskan bahwa keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan kitab-kitab dan kitab ini dan kitab-kitab sejenis itu tidak berarti membatasi bahwa para ulama yang menegaskan itu hanya 270 orang atau lebih atau kurang, tidak. Tapi semua itu hanya bertujuan untuk menyebutkan sekian banyak perkataan kutipan dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama Islam yang menegaskan tentang keyakinan ini, sehingga bagi orang yang objektif, dia tidak akan mengingkari bahwa keyakinan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah betul-betul merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kesimpulan kedua, bahwa dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tentang keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari ijma' yang dikutip oleh para ulama Islam seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bain Al-Firaq, dan para ulama lainnya, bukan hanya beliau berdua yang mengutip ijma' kesepakatan para ulama Islam bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan arah, bukan hanya beliau berdua. Ya, sekian banyak ulama menyebutkan ijma' tersebut. Kemudian dalil akli, argumen rasional yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah, dan bahwa akal sehat menerima adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Dalil-dalil ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya cukup menjadi dasar bagi kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Apa dalil yang menjadi dasar dalam Islam kalau bukan Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan para ulama Islam, dan argumen rasional? Ini dalil-dalil ini sekali lagi sudah cukup untuk menjadi dasar keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Dalil-dalil yang sudah kita jelaskan dari Al-Quran, hadis, ijma' dan kebenaran akal, sekali lagi ini sudah cukup menjadi landasan bagi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa arah. Sementara perkataan-perkataan para ulama salaf yang kita sebutkan itu sifatnya hanya mendukung, menguatkan
menopang dalil-dalil yang sudah kita sebutkan sebelumnya dari Al-Quran, hadis, ijma' dan kebenaran akal. Artinya bahwa untuk membuktikan kebenaran keyakinan Allah ada tanpa tempat tanpa arah, tidak harus ada nas, ya, tidak harus ada teks hadis, teks ayat atau hadis yang terang-terangan menyebutkan Allah mawjudun bila makanin wala jihatin. Tidak harus. Ayat laisa kamitslihi syai'. Hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Hadis Allahumma anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai' wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Ini sudah cukup, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat tanpa arah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi tidak harus ada dalam Quran atau hadis ayat atau hadis yang berbunyi Allah mawjudun bila makanin wala jihad. Tidak, ya. Nah, jadi keyakinan Allah ada tanpa tempat tanpa arah itu dipahami dengan jelas dari ayat, hadis-hadis, ya. Nah, dan ini yang disepakati oleh para ulama Islam dan didukung oleh kebenaran akal yang sehat, ya. Jadi para ulama memahami, para ulama Islam memahami, ya, para ulama Islam sepakat memahami dari Al-Quran, hadis, ya, ayat yang kita baca dan ayat semacamnya, hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Para ulama Islam sepakat memahami dari hadis-hadis dan dari ayat dan hadis-hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat tanpa arah. Jadi masalahnya bukan pada ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat tanpa arah, tapi masalahnya sebagian kalangan tidak memahami itu, ya. Sementara para ulama Islam memahami keyakinan itu dari ayat dan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Maka orang yang tidak memahami bahwa Allah ada tanpa tempat tanpa arah dari ayat dan hadis-hadis itu, masalahnya bukan ada dalam Al-Quran dan hadisnya, tapi masalahnya ada pada pemahaman orang yang bersangkutan tersebut. Dalil-dalil itu sudah sangat kuat. Dalil-dalil itu sudah begitu jelas dan tegas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada azal dan selamanya tanpa tempat tanpa arah. Ketiga, menghadapi dalil-dalil yang sangat kuat ini, golongan musyabbihah mujassimah tidak memiliki dalil alasan yang bisa merobohkan keyakinan ini, sehingga untuk mendiskreditkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk menyudutkan paham mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan stigma negatif terhadap ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka mereka membuat propaganda yang penuh kebohongan. Tanpa terkecuali, golongan musyabbihah di masa lalu, di masa sekarang, dari negeri kita Indonesia dan dari luar negeri, mereka semuanya, ya, untuk menyudutkan dan melakukan kampanye buruk terhadap paham Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka mereka menuduh secara dusta bahwa Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bahwa paham Ahlus Sunnati wal Jamaah
meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi kadang kita geli membaca karangan sebagian golongan musyabbiha dalam atau luar negeri yang dengan sengaja menuduh secara dusta, katanya Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, ada di semua tempat. Kemudian mereka menunjukkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, kata mereka, yang membantah keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana. Dengan penuh semangat, ya, dengan penuh tenaga, mereka berupaya, ya, membantah keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana, ya, dengan perspektif mereka. Tujuannya untuk memblack campaign, ya, melakukan black campaign, ya, menyudutkan, menjelek-jelekkan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengatasnamakan keyakinan ini, sehingga orang awam, ya, orang yang tidak cukup berilmu akan terkecoh, sehingga mengira bahwa Ahlus Sunnah benar-benar meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Lalu setelah membaca bantahan golongan musyabbiha mujassimah itu, ya, yang terkesan mematahkan keyakinan tersebut, maka kemudian orang awam akan membenarkan perkataan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat atau duduk bersemayam di atas arsy. Maka jawaban dari semua itu kita tegaskan bahwa kutipan-kutipan yang sudah kita sebutkan, ya, semuanya menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini Allah ada di mana-mana. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Bahkan kemarin kita tegaskan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menegaskan tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala fi makan, ada di satu tempat, tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala fi kulli makan, fi jami'il amakin. Tidak boleh mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di semua tempat atau ada di mana-mana. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sebenarnya, ya. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pernah meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana, tidak pernah meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di semua tempat. Tapi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di satu tempat, di satu arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di semua tempat, di semua arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di mana-mana. Sedangkan, ya, perkataan Allah fi kulli makan, perkataan Allah fi kulli makan, ini adalah perkataan golongan yang menyimpang, yang justru berseberangan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Perkataan Allah fi kulli makan ini paling tidak dikatakan oleh dua kelompok, dua golongan yang menyimpang. Pertama adalah golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah. Tokoh pendiri aliran ini bernama Jahm ibnu Safwan. Jahm ibnu Safwan. Suatu ketika ada sebagian kalangan bertanya kepada Jahm ibnu Safwan. Kalangan orang-orang di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka bertanya kepada Jahm ibnu Safwan, berkata kepadanya, "Sif lana rabbak." Jelaskan kepada kami tentang Tuhan yang engkau sembah. Maka kemudian Jahm ibnu Safwan masuk ke rumahnya, tidak keluar dari rumahnya sekian lama, beberapa hari. Kemudian ketika keluar dari rumahnya, dia memberikan jawaban, kata Jahm ibnu Safwan,
tentang Allah, ya, dia katakan huwa hadzal hawa ma'a kulli syai'in wa fi kulli syai'in wa la yakhlu minhu syai'. Jadi Jahm ibnu Safwan ya mengatakan Allah itu ya seperti udara ini, ada bersama segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang kosong dari Allah. Ini perkataan Jahm ibnu Safwan, dan ini tidak aneh dari Jahm ibnu Safwan. Kenapa? Karena memang para ulama telah menjelaskan bahwa Jahm ibnu Safwan ini lam yakun lahu ilm wala mujalasatu ahli ilm. Jahm ini orang yang tidak memiliki ilmu, juga tidak duduk bersimpu, bermujalasa, berguru kepada para ulama. Makanya tidak aneh orang yang tidak berilmu dan tidak mau duduk belajar kepada para ulama, tidak aneh kalau kemudian muncul darinya pemahaman-pemahaman yang keliru bahkan sesat seperti pemahaman Jahm ini. Dia yang sebelum ditanya tentang itu memang tidak memiliki ilmu dan tidak pernah duduk belajar bermujalasa kepada para ulama. Maka saat ditanya, kemudian dia menyepi dalam rumahnya, dia pikir sendiri, dia otak-atik sendiri. Kemudian sampailah dia pada kesimpulan, katanya Allahu huwa hadzal hawa ma'a kulli syai' wa fi kulli syai' wa la yakhlu minhu syai'. Katanya Allah seperti udara ini, bersama segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang kosong darinya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama Islam, bahwa Jahm ibnu Safwan inilah orang yang meyakini Allah Ta'ala ada di mana-mana, ada di semua tempat, bersama segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang kosong darinya. Dan para ulama membantah perkataan Jahm ibnu Safwan ini, keyakinan Jahm ibnu Safwan ini. Al-Imam Abu Bakar ibnu Furak, Al-Imam Al-Bayhaqi, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani mengutip dari guru beliau, seorang sufi besar, Syekh Ali Al-Khawwas, dan sekian banyak para ulama Islam. Ya, semuanya menegaskan ini perkataan Jahm ibnu Safwan, ini keyakinan Jahm ibnu Safwan. Dia meyakini bahwa Allah Ta'ala zatnya menyebar, zatnya bertempat dalam segala sesuatu, zatnya berada di mana-mana, di semua tempat. Ini keyakinan Jahm ibnu Safwan, dan karena itu dan beberapa keyakinan sesat lainnya, Jahm ini dinilai oleh para ulama Islam telah keluar dari Islam. Sekian banyak keyakinan-keyakinan Jahm ibnu Safwan yang menyebabkan dia dinilai keluar dari Islam. Di antaranya keyakinan ini, katanya bahwa Allah Ta'ala fi kulli makan, ada di mana-mana, ya, zatnya menyebar di semua tempat, bersama segala sesuatu, di dalam segala sesuatu, ya, dan seterusnya. Juga karena keyakinannya bahwa surga dan neraka akan punah. Padahal Al-Quran, hadis, kesepakatan para ulama Islam bahwa surga dan neraka makhluk, ada setelah sebelumnya tidak ada, memiliki permulaan, diciptakan oleh Allah, tapi Allah berkehendak menjadikan surga dan neraka kekal selama-lamanya, tidak pernah punah. Karena keyakinan-keyakinan ini dan semacamnya, Jahm dinilai keluar dari Islam, dan keyakinannya inilah, ya, yang menjadi salah satu ciri khas paham Jahmiyah, meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Jadi
golongan Jahmiyah dengan pendirinya Jahm ibnu Safwan, mereka mengatakan Allah fi kulli makan dengan meyakini makna asli dari kalimat ini, yaitu bahwa Allah Ta'ala zatnya menyebar di semua tempat, ada di mana-mana. Kedua, golongan menyimpang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada fi kulli makan, yang mengatakan kalimat Allah fi kulli makan adalah golongan Mu'tazilah. Tapi mereka meyakini, ya, mereka bermaksud dari kalimat Allah fi kulli makan bahwa Allah ala kulli makan. Mereka bermaksud dari kalimat Allah, mereka menghendaki dari kalimat Allah fi kulli makan bahwa Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Golongan Mu'tazilah mengatakan Allah fi kulli makan, mengatakan kalimat Allah fi kulli makan, tapi mereka menghendaki makna lain. Mereka menghendaki makna as-saytarah ala kulli makan. Mereka menghendaki makna bahwa Allah Ta'ala musaytir ala kulli syai', bahwa Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Ya, kita katakan bahwa secara bahasa Arab kalimat Allah Ta'ala fi kulli makan atau fi jami'il amakin ini sebetulnya maknanya bukan seperti yang dipahami oleh kalangan Mu'tazilah, bahwa Allah menguasai segala sesuatu, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak seperti itu. Kalimat Allah fi kulli makan atau fi jami'il amakin itu maknanya menetapkan tempat bagi Allah, menisbatkan kepada Allah bahwa Allah ada di semua tempat, ada di mana-mana. Ya, karena itu para ulama Islam menegaskan kalimat Allah fi kulli makan itu tidak boleh diucapkan, dilarang untuk diucapkan, meskipun makna yang dimaksud adalah bahwa Allah menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, ya, mengetahui apapun yang dilakukan hamba dimanapun dia berada. Meskipun dengan maksud, dengan makna seperti itu, tetap tidak boleh dikatakan, karena secara bahasa kalimat Allah fi kulli makan atau fi jami'il amakin bukan itu maknanya. Sebaliknya maknanya adalah menetapkan bahwa Allah Ta'ala ada di semua tempat, ada di mana-mana. Karena itu perkataan Allah fi kulli makan, baik dengan makna yang dikehendaki oleh Mu'tazilah atau dengan makna yang diyakini oleh Jahm ibnu Safwan dan Jahmiyah, dengan dua makna ini maka kalimat Allah fi kulli makan atau fi jami'il amakin tidak boleh dikatakan, karena dua kalimat ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak dikatakan oleh para ulama salaf. Yang mengatakannya justru golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan dua kalimat ini tidak memiliki makna yang benar secara bahasa. Dan para ulama aqidah, syariah, ulama sufiyah melarang untuk dikatakan kalimat ini Allah fi kulli makan atau fi jami'i al-amakin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian ya menjadi jelas bahwa keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak boleh diyakini Allah ada di satu tempat, ada di satu arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di semua tempat, di semua arah. Tidak boleh diyakini Allah Ta'ala ada di mana-mana. Tidak boleh mengatakan Allah
fi kulli makan atau fi jami'il amakin, karena dua kalimat ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak pernah dikatakan oleh para ulama salaf. Ya, makna dari kalimat ini secara bahasa adalah menetapkan tempat bagi Allah, menisbatkan kepada Allah bahwa Allah ada di semua tempat, ada di mana-mana. Sedangkan propaganda golongan musyabbihah masa kini yang ingin menyudutkan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah ada di mana-mana, lalu menurut mereka dibantah ya dengan ayat dan hadis-hadis dalam perspektif mereka, dalam pemahaman mereka, lalu mereka seakan merasa keluar dari sebuah peperangan dalam keadaan menang. Maka ini sesungguhnya seperti dikatakan oleh para ulama, jihadun fi ghairi adu. Ini perang tapi yang dilawan sebetulnya bukan musuhnya. Mereka menyerang ya paham atau golongan yang meyakini Allah ada di mana-mana dan menganggap itu adalah golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, padahal Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pernah meyakini keyakinan itu. Dan memang bisa jadi mereka sengaja ya melakukan itu, mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, artinya membantah keyakinan itu dengan mengatasnamakan keyakinan itu sebagai keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan tujuan menyudutkan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan tujuan menjauhkan orang dari mengikuti mazhab atau aliran mayoritas kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan dari penjelasan yang sudah kita sampaikan kita tahu bahwa mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak cukup hanya dengan pengakuan saja, tapi harus disertai dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita tahu mana perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mana yang bukan. Dengan ilmu kita mengetahui bagaimana dalil-dalil dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya. Dengan ilmu kita akan tahu bahwa ada musuh-musuh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dengan atau tanpa sengaja menyudutkan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan menisbatkan secara dusta bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keyakinan ini, lalu mereka bantah, padahal sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meyakini keyakinan seperti itu. Sekali lagi, ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah miftahul jannah. Ilmu Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kunci masuk surga. Ilmu din hayatul Islam. Ilmu agama ya itu yang menunjukkan kehidupan Islam. Sejauh orang mengetahui ajaran-ajaran Islam dengan mengkaji ilmu agama, sejauh itu Islam akan hidup di tengah-tengah kita dan bersemai dalam jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik, dan mewafatkan kita dalam aqidah ahlul haq, aqidah mayoritas umat Muhammad, aqidah Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, generasi salaf dan khalaf, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.